Sunni. Golongan ini terbagi dalam 4 mazhab berbeda. Mereka sama-sama mengambil ijtihad atau upaya dalam menyelesaikan masalah yang bersifat abu-abu tersebut. Adapun 4 mazhab Sunni adalah sebagai berikut. 1. Mazhab Hanafi. 2. Mazhab Syafi'i. 3. Mazhab Maliki. 4. Mazhab Hanbali. Keberadaan kelompok Sunni dimulai sejak berakhirnya pemerintahan Al-Khulafa Al-Rashidun. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa paham Sunni adalah paham yang berpegang teguh pada tradisi salah satu mazhab dari mazhab yang 4. Istilah Sunni dikenal pemakaiannya dalam konteks politik dan untuk membedakannya dengan kelompok-kelompok politik lain seperti Khawarij dan Syiah. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, terjadi perdebatan di kalangan umat Islam tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin umat Islam. Akhirnya, dalam sebuah pertemuan di Saqifah Bani Sa'idah, terpilihlah Abu Bakar sebagai pengganti Nabi. Setelah itu berturut-turut terpilih Umar ibn Al-Khattab, Utsman ibn Affan, dan Ali ibn Abi Thalib sebagai pemimpin umat Islam. Mereka kemudian dikenal sebagai Khulafa Al-Rashidin. Syiah menurut etimologi bahasa Arab bermakna pembela dan pengikut seseorang. Selain itu juga bermakna setiap kaum yang berkumpul di atas suatu perkara. Syiah mulai muncul setelah pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian pada akhir kekhalifahan Utsman terjadilah berbagai peristiwa yang mengakibatkan timbulnya perpecahan. Muncullah kelompok pembuat fitnah dan kezaliman, sehingga setelah itu umat Islam pun berpecah belah. Pada masa kekhalifahan Ali juga muncul golongan Syiah, akan tetapi mereka menyembunyikan pemahaman mereka. Mereka tidak menampakkannya kepada Ali dan para pengikutnya. Saat itu mereka terbagi menjadi 3 golongan. 1. Golongan yang menganggap Ali sebagai Tuhan. Ketika mengetahui sekte ini, Ali membakar mereka dan membuat parit-parit di depan pintu masjid Bani Kandah untuk membakar mereka. Imam Bukhari meriwayatkan dalam kitab Sahihnya dari Ibnu Abbas, ia mengatakan, suatu ketika Ali memerangi dan membakar orang-orang Sindik, Syiah yang menuhankan Ali. Andaikan aku yang melakukannya, aku tidak akan membakar mereka, karena Nabi pernah melarang penyiksaan sebagaimana siksaan Allah atau dibakar. Akan tetapi aku pasti akan memenggal batang leher mereka, karena Nabi bersabda, barang siapa yang mengganti agamanya atau murtad, maka bunuhlah ia. 2. Golongan Sabbah atau pencela. Ali mendengar tentang Abu Saudah atau Abdullah bin Sabah, bahwa ia pernah mencela Abu Bakar dan Umar, maka Ali mencarinya. 3. Golongan Mufadilah, yaitu mereka yang mengutamakan Ali atas Abu Bakar dan Umar. Padahal telah diriwayatkan secara mutawatir dari Nabi Muhammad bahwa beliau bersabda, sebaik-baik umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar dan Umar. Riwayat semacam ini dibawakan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahihnya dari Muhammad bin Hanafiyah, bahwa ia bertanya kepada ayahnya, siapakah manusia terbaik setelah Rasulullah? Ia menjawab, Abu Bakar. Kemudian siapa? Dijawabnya, Umar. Penganut Islam Sunni berpendapat bahwa penerus Nabi dapat dipilih lewat konsensus. Hal yang paling penting adalah mereka mengikuti sunnah Rasulullah. Sedangkan Islam Syiah meyakini hanya keturunan Nabi Muhammad yang pantas menjadi khalifah. Perbedaan pendapat antara 2 aliran terbesar dalam Islam ini semakin meluas pasca terbunuhnya cucu Rasulullah dalam pertempuran Karbala. Sejak itu, Sunni dan Syiah resmi mengalami perpecahan dan terus bersengketa. Konflik yang berujung pada peperangan di antara keduanya pun masih berlangsung hingga sekarang, terutama di kawasan Timur Tengah.